Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Masih semangat ya? Walaupun sampai saat ini kita masih harus belajar melalui daring. Oke, untuk hari ini bersama Usretno kita akan belajar tentang tematik, tema ketujuh tentang indahnya keragaman di negeriku, muatan pelajaran PKN. Anak-anak, kalian pasti sudah tahu ya, kalau Indonesia itu memiliki keragaman yang luar biasa. Keragaman apa sajakah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Yang pertama yaitu keragaman tentang agama. Indonesia mengakui adanya 6 agama. Tentunya setiap agama memiliki tempat ibadah, kitab, hari besar agama yang berbeda-beda pula. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Adat istiadatnya, budayanya, dan jenis tarian, bahasa, dan lain-lain. Dan itu semua nanti akan kita pelajari dalam muatan pelajaran IPS. Untuk hari ini kita akan belajar tentang arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Anak-anak, keragaman masyarakat Indonesia itu tidak hendaknya kita pahami sebagai kelebihan bangsa Indonesia. Berarti kalau bangsa Indonesia itu memiliki keragaman, berarti itu adalah suatu kelebihan bangsa kita yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Dan kita sebagai bangsa Indonesia harusnya bisa menerima keragaman dalam masyarakat itu dengan bijaksana, dengan baik. Nah, hendaknya kita bisa menjadikan keragaman yang ada itu sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Jadi bukan sebaliknya ya, walaupun berbeda-beda tetapi kita harus mensyukuri. Itu adalah suatu kelebihan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, kenapa kita harus menerima keragaman tersebut? Karena dampak negatif apabila tidak adanya pemahaman atas dasar keragaman dalam masyarakat Indonesia, kira-kira apa yang akan terjadi? Yang pertama, tentunya akan terjadi konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. Masing-masing saling mengagungkan budayanya, ras dan sukunya masing-masing. Yang kedua, tentu akan terjadi perpecahan bangsa. Ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat kebudayaan lain. Terus, semangat nasionalisme berlebihan, yaitu menganggap rendah bangsa lain dan menganggap bangsa kita paling baik. Nah, kemudian dampak negatifnya yaitu mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan karena masyarakatnya tidak mampu bersatu. Terus kemudian yaitu menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Dampak negatif yang terakhir yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Terus, kenapa kita harus bersatu? Apa sih manfaat sikap persatuan dalam keragaman itu? Berikut adalah manfaat sikap persatuan dalam keragaman. Di antaranya, kehidupan kita akan menjadi serasi, selaras, dan seimbang. Pergaulan antar sesama akan menjadi lebih akrab. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Terus kemudian
pembangunan dapat berjalan dengan lancar karena masyarakatnya mempunyai persatuan yang kuat. Terus, bagaimana sikap kita dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu, kita tidak boleh memandang rendah suku dan budaya lain, karena setiap suku dan budaya lain mempunyai sifat khas masing-masing. Ya, jadi kita tidak boleh memandang rendah dan tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan baik. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh menganggap bahwa suku budaya kita itu adalah yang paling baik di antara yang lain. Kemudian, yaitu menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Jadi, setiap keragaman perbedaan yang ada itu kita terima sebagai kekayaan bangsa. Ya, yang terakhir yaitu lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah dan suku masing-masing. Bagaimanapun, kepentingan negara itu adalah yang lebih utama demi persatuan bangsa. Dan berikutnya, yaitu sikap yang harus kita laksanakan, yaitu kita harus memiliki sikap toleransi. Apakah itu sikap toleransi? Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam ruang lingkup lainnya. Jadi, kita harus memiliki sikap toleransi, menghormati, menghargai kelompok yang lain walaupun mungkin mereka mempunyai budaya dan adat istiadat yang berbeda dengan kita. Terus, apakah pentingnya sikap toleransi? Kenapa kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki sikap toleransi? Pentingnya yaitu 1. Membentuk persatuan bangsa. Jika kita mampu bersikap toleransi, tentunya persatuan bangsa ini akan mudah untuk didapatkan. Yang kedua, yaitu menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Apabila warga masyarakat saling bertoleransi satu sama lain, tentunya masyarakatnya akan hidup rukun. Ketiga, yaitu memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, yaitu memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila semua masyarakatnya toleransi, maka negara kesatuan Republik Indonesia akan menjadi kukuh dan kuat. Kemudian, macam-macam sikap toleransi dalam keragaman, contohnya adalah melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Kita tidak boleh mengganggu pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan ibadah. Kemudian, perilaku toleran terhadap keragaman suku dan ras di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk toleransi kita terhadap suku dan ras lain yang berbeda dengan kita? Yang pertama yaitu tidak memandang rendah suku dan budaya yang lain. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. 3. Menerima keberagaman suku dan bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Kemudian, lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan daerah suku masing-masing. Terus kemudian, perilaku toleransi terhadap keragaman sosial budaya. Sikap yang harus kita lakukan yaitu mengetahui keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. 3. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. 3.
merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. 4. Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Jadi, apabila ada budaya asing yang masuk ke bangsa kita harus menyaringnya sesuai tidak dengan budaya negara kita. Apabila tidak sesuai, ya kita tidak boleh menerimanya. Selanjutnya yaitu toleransi dalam keragaman gender dalam mengembangkan kesetaraan gender. Kita tidak boleh membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Terus tidak boleh kita harus memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tolong menolong tanpa membedakan gender atau jenis kelamin. Berikutnya adalah contoh-contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama yaitu tentunya di dalam lingkungan keluarga. Antara sesama anggota keluarga, kita pun tetap harus menjunjung tinggi rasa toleransi. Contohnya apa saja? Yang paling mudah adalah menghormati orang tua. Kemudian membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, menghormati pendapat anggota keluarga yang lain. Kemudian selanjutnya adalah toleransi dalam masyarakat, karena kita hidup dalam masyarakat. Contoh-contoh toleransi dalam masyarakat yaitu 1. Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan. Kemudian tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi tetangga yang berbeda keyakinan. Walaupun tetangga kita mempunyai keyakinan yang berbeda, kita tidak boleh membeda-bedakan, ya, tetap harus hidup rukun. Kemudian tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan, tidak memaksakan orang lain untuk memiliki keyakinan yang sama dengan kita. Terus kemudian yaitu ramah dengan tetangga. Berikutnya adalah toleransi dalam sekolah, yaitu mematuhi tata tertib sekolah, saling menyayangi dan menghormati sesama pelajar, terus berkata sopan, tidak berbicara kotor, dan menyinggung perasaan orang lain. Nah, demikian tadi penjelasan dari Usretno bagaimana sikap kita dalam menghadapi keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Ustazah harap cukup jelas ya. Kemudian tugas buat kalian yaitu kerjakan LKS halaman 14 bagian Ayo Berlatih dan halaman 61-62 bagian pembelajaran 2 kalian salin di selembar kertas. Jangan lupa beri identitas dan dikumpulkan saat pengumpulan tugas ke sekolah. Oke, Ustazah harap cukupkan untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu. Terus berdoa sama Allah. Semoga Allah segera mengangkat pandemi ini dari bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.